Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anemisa Huljana dari kelas Fisika Genap 2018. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fisika kuantum. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu data eksperimen radiasi benda hitam. Untuk menguraikan rumus yang melengkapi seluruh data eksperimen, skala benda Planck mengutarakan dua perkiraan mengenai sifat dasar getaran partikel-partikel dalam dinding rongga benda hitam. Getaran partikel-partikel yang menyemburkan radiasi hanya bisa mempunyai satuan-satuan energi listrik dari harga En yang diberikan antara lain En sama dengan NhF. Materi selanjutnya yaitu hukum pergeseran Wien. Tahukah kamu bahwa benda hitam memiliki spektrum yang berbeda ketika dipanaskan? Nah, hal ini karena pengaruh suhu semakin tinggi suhu pada benda hitam, maka spektrumnya akan memiliki panjang gelombang yang pendek pada suatu intensitas maksimum atau biasa disebut dengan pergeseran Wien. Nah, bagaimana sih bisa terjadinya pergeseran Wien pada radiasi benda hitam? Nah, pada akhir abad ke-19, para ilmuwan masih mempertanyakan terkait penjelasan tentang spektrum yang terlihat oleh mata manusia ketika benda berpijar. Ada kalanya, pada suhu sekitar 1000 Kelvin, benda berpijar berwarna merah seperti pada elemen setrika. Pada suhu lebih tinggi, benda berpijar berwarna oranye seperti pada bara besi dan pada suhu yang lebih tinggi lagi, benda berpijar mendekati warna putih. Nah, kemudian Wilhelm Wien ini menjelaskan tentang kejadian tersebut. Wien mengemukakan bahwa spektrum benda berpijar pada kontinu, akan tetapi ada panjang gelombang pada spektrum yang berada pada intensitas yang paling besar. Nah, panjang gelombang tersebutlah yang menentukan warna pijar pada benda. Wien ini menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Misalnya, hal ini terjadi pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi. Awalnya, besi berwarna kemerahan karena suhunya terus naik, warna batang besi berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya warna merah lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut dengan pergeseran Wien. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kan yang terjadi pada batang besi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di bawah itu ada sebuah grafik pergeseran Wien, grafik spektrum radiasi benda hitam. Grafik itu menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Dapat dilihat pada grafik bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, panjang gelombang untuk intensitas maksimum atau lambda max bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, berdasarkan percobaan Wien dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. Rumusnya adalah lambda max T sama dengan C. Adapun keterangannya, lambda max adalah panjang gelombang untuk intensitas maksimum dengan satuan meter dan C adalah tetapan pergeseran Wien yaitu 2,9 dikali 10 pangkat min 3 mK dengan satuan K. Materi selanjutnya yaitu hukum Stefan Boltzmann. Pada tahun 1879, seorang fisikawan asal Austria yang bernama Joseph Stefan melakukan eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua benda hitam panas pada semua frekuensi adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Selang beberapa tahun kemudian, berdasarkan teori gelombang elektromagnetik cahaya, Ludwig Boltzmann menurunkan hukum yang diungkapkan oleh Stefan dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell, sehingga persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Stefan Boltzmann.
Nah, Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann telah melakukan pengukuran laju energi kalor radiasi yang dipancarkan oleh permukaan suatu benda. Hasil yang didapatkan selanjutnya dikenal sebagai hukum Stephen-Boltzmann yang berbunyi, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor persatuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan 4 suhu mutlak permukaan itu. Pernyataan untuk hukum Stephen-Boltzmann tadi dapat dituliskan secara matematika sebagai berikut, yaitu dengan P sama dengan Q per T sama dengan E tau A T pangkat 4 atau I sama dengan E tau T pangkat 4 dan P adalah I kali A dan E adalah P dikali T. Nah, dengan keterangan rumus yaitu I adalah intensitas radiasi dalam satuan watt per meter persegi, P adalah daya radiasi dengan satuan watt, E adalah energi radiasi dengan satuan joule, T adalah suhu mutlak benda dengan satuan Kelvin atau K, A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, dan T adalah waktu radiasi dengan satuan sekon, dan tau adalah konstanta Stephen-Boltzmann yaitu sebesar 5,67 dikali 10 pangkat min 8 Wm pangkat min 2 K pangkat min 4. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda hitam. Jika benda panas yang bukan benda hitam, maka akan memenuhi hukum yang sama, tetapi nilai emisivitasnya lebih kecil dari 1. Benda hitam ideal akan menerima semua radiasi tanpa memantulkannya, dapat memanaskan dirinya sendiri, dan melepaskan semua energi dengan bergantung pada suhunya. Melalui pengukuran langsung, dapat diketahui bahwa radiasi dipengaruhi oleh sifat warna benda. Besaran ini dinamakan koefisien emisivitas yang disimbolkan E. Benda hitam sempurna memiliki E sama dengan 1. Benda putih sempurna E sama dengan 0. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.